Hai semuanya, sebelum memperkenalkan, nama saya Indah Putri Safina, mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia dengan NPM 224111074. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang manajemen piutang. Oke, yang pertama ada pengertian manajemen piutang. Manajemen piutang adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan fungsi akuntansi dan keuangan dalam sebuah organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa informasi keuangan dan akuntansi dihasilkan, disimpan, dan dikelola dengan baik, sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang bijak dan pemantauan kesehatan keuangan perusahaan. Berikut adalah penjelasan rincian tentang manajemen akuntansi. Manajemen akuntansi memiliki tujuan dan fungsi yang krusial dalam sebuah organisasi. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai tujuan dan fungsi manajemen akuntansi. Yang pertama, ada tujuan manajemen piutang, pengambilan keputusan yang bijak. Tujuan utama manajemen akuntansi adalah menyediakan informasi yang diperlukan bagi para pemimpin organisasi untuk mengambil keputusan yang bijak. Informasi keuangan dan akuntansi membantu dalam memahami kinerja keuangan dan operasional perusahaan. Pemantauan kinerja. Tujuan lainnya adalah memungkinkan pemantauan kinerja perusahaan. Dengan informasi yang akurat, manajemen dapat memantau sejauh mana pencapaian target, mengidentifikasi penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Perencanaan keuangan. Manajemen piutang membantu dalam perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Ini termasuk membuat anggaran, merencanakan investasi, dan mengevaluasi opsi pembiayaan. Pengungkapan kepada pihak luar. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen piutang adalah alat penting untuk mengungkapkan informasi keuangan perusahaan kepada pemegang saham, investor, pemberi pinjaman, dan pihak-pihak eksternal lainnya. Keputusan hukum. Manajemen piutang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi regulasi dan pengaturan keuangan yang berlaku. Ini termasuk pemenuhan pajak dan peraturan akuntansi. Manajemen modal kerja. Salah satu tujuan penting adalah memastikan bahwa perusahaan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan operasinya tanpa hambatan. Fungsi manajemen keuangan. Yang pertama ada pencatatan transaksi. Manajemen akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan, termasuk penjualan, pembelian, gaji, dan lainnya. Yang kedua ada pengelolaan data. Data keuangan yang terkumpul harus diolah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Ini melibatkan analisis dan pengaturan data keuangan. Penyusunan laporan keuangan. Fungsi utama manajemen akuntansi adalah menyusun laporan keuangan, seperti mencatat neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, yang memberikan gambaran kesehatan keuangan perusahaan. Lalu yang ketiga ada pemantauan anggaran. Manajemen akuntansi membantu dalam pemantauan anggaran perusahaan, membandingkan hasil aktual dengan anggaran, dan mengidentifikasi penyimpangan. Yang keempat ada manajemen pajak. Ini mencangkup perhitungan dan pelaporan pajak serta perencanaan pajak agar perusahaan dapat meminimalkan kewajibannya pajaknya secara legal. Perencanaan investasi. Manajemen akuntansi membantu dalam mengevaluasi proyek-proyek investasi baru dan mengidentifikasi proyek yang layak dari segi finansial. Audit. Manajemen akuntansi mendukung proses audit internal dan eksternal dengan memberikan akses ke data dan laporan yang diperlukan. Evaluasi kinerja. Manajemen akuntansi juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja staf akuntansi,
dan tim akuntansi, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan. Manajemen utang ini melibatkan pengelolaan utang perusahaan, memutuskan opsi pembiayaan yang paling efisien, dan mengelola kewajiban keuangan. Lalu selanjutnya ada perencanaan keuangan. Fungsi ini mencangkup perencanaan keuangan jangka panjang dan membantu dalam merencanakan strategi keuangan. Penilaian risiko. Manajemen akuntansi membantu dalam penilaian risiko keuangan yang dapat memengaruhi perusahaan dan membantu dalam pengembangan strategi pengelolaan risiko. Dengan menjalankan tujuan dan fungsi ini dengan baik, manajemen akuntansi memberikan kerangka kerja yang kokoh bagi pengambil keputusan keuangan yang efektif dan pemantauan kinerja organisasi. Tugas seorang manajemen keuangan adalah yang pertama, melakukan analisis biaya. Analisis biaya adalah pendekatan sistematis yang dipakai untuk memperkirakan apa yang sekiranya dibutuhkan oleh perusahaan dalam suatu periode. Hal ini biasanya bermanfaat untuk menentukan mana opsi yang memberikan pendekatan terbaik untuk mencapai manfaat dan bisa melakukan penghematan. Beberapa hal yang dianalisis dalam tugas ini diantaranya adalah proses transaksi, aktivitas perusahaan, dan persyaratan bisnis. Jadi, jika kita tarik garis besarnya, melakukan analisis biaya memiliki dua kegunaan yang bisa didapat oleh perusahaan. Adapun yang pertama adalah untuk menentukan apakah masuk akalnya keputusan. Umumnya, dalam bentuk investasi yang telah dibuat oleh perusahaan. Nantinya, mereka akan memastikan apakah manfaat dari investasi tersebut akan lebih besar daripada biaya yang sudah dikeluarkan. Lalu yang kedua ada kegiatan ini bisa memberikan gambaran dasar untuk membandingkan keputusan yang biasanya bersifat investasi. Cara ini dilakukan dengan membandingkan total biaya yang diharapkan dari setiap opsi dengan total manfaat yang diharapkan. Yang kedua ada melakukan perencanaan strategis. Adapun yang dimaksud dengan perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan dalam menentukan strategi untuk suatu periode dan juga membuat keputusan dalam mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai tujuan strategis. Perencanaan strategis ini juga dapat meluas ke dalam arah pemanduan implementasi strategi. Dengan demikian, terdapat sejumlah hal yang dilakukan ketika organisasi atau perusahaan melakukan perencanaan strategis agar mereka bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa kegiatan ini diantaranya adalah menetapkan tujuan strategis yang menjadi tujuan utama, menetapkan apa saja tindakan untuk mencapai tujuan tersebut, menentukan garis waktu, dan menggerakkan seluruh sumber daya yang ada agar tujuannya tercapai. Pelaksanaan perencanaan strategis meliputi proses perumusan strategis dan pelaksanaan strategi. Di sini, perencanaan strategis sendiri memiliki sifat analitis, sehingga pembentuk strategis itu sendiri memerlukan pendekatan yang biasanya dilakukan melalui pemikiran strategis. Penganggaran modal dalam bagian keuangan di sebuah perusahaan. Penganggaran modal dapat diartikan sebagai proses perencanaan yang digunakan untuk menentukan apakah investasi jangka panjang perusahaan tersebut bisa sepadan dengan pendanaan yang mereka lakukan. Adapun yang dimaksud dengan investasi ini bisa berupa peralatan untuk perusahaan seperti mesin baru, penggantian spare part mesin, lokasi perusahaan baru, produk keluaran terbaru dari, dan proyek pengembangan penelitian yang biasanya dilakukan oleh Departemen Penelitian dan Pengembangan. Dengan ini,
Mereka akan mempertimbangkan terkait utang, ekuitas, atau tabungan perusahaan, bisa membuat mereka meraih keuntungan serta meningkatkan nilai perusahaan dengan melakukan investasi. Ini adalah proses pengalokasian sumber daya untuk modal utama atau investasi, pengeluaran. Beberapa perusahaan menganggap kalau penganggaran modal justru tidak termasuk ke dalam aktivitas inti dalam sebuah bisnis. Ini dikarenakan aktivitas ini bukan merupakan bagian dari model pendapatan pada sebagian besar jenis perusahaan atau sejumlah divisi dalam perusahaan. Metode akuntansi manajemen yang paling umum digunakan adalah yang pertama ada Greensplan Kostenrechnung atau GPK. Tujuan dari metode GPK ini yaitu untuk memberikan informasi dan analisis yang berguna, bermanfaat, dan pastinya akurat untuk para akuntan, serta dapat menguntungkan sejumlah pekerja internal seperti pengontrol kualitas, manajemen proyek, dan juga manajemen pabrik. Lalu yang kedua ada akuntansi biaya. Berlawanan dengan GPK yang sebelumnya kita bahas, akuntansi biaya menggunakan resiko yang disebut dengan efisiensi. Metode ini membandingkan tenaga kerja dan bahan yang benar-benar digunakan untuk menghasilkan produk dengan produk lainnya yang sama dalam kondisi normal. Lalu ada akuntansi konsumsi sumber daya. Keberadaan teori akuntansi konsumsi sumber daya ini dianggap menggambarkan pendekatan akuntansi manajemen yang dinamis, terintegrasi, dan komprehensif, dan mampu menyediakan informasi pendukung keputusan bagi manajer untuk optimasi perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi manajemen piutang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, and see you in the next materi.